Oke, Sobat Podio dimanapun kalian berada. Nah, malam ini spesial kita akan berbagi cerita, berbagi solusi bersama teman saya, salah satu teman saya, namanya Kamaluddin. Nah, Bang Kamal, Ya, gimana kabarnya akhir-akhir ini? alhamdulillah sehat, baik ya. Meskipun pandemi tetap semangat. Tetap semangat ya? Ya, pasti. Oke, bukan menjadi suatu halangan buat kita untuk terus menuju kesuksesan, betul? Benar, betul sekali. Oke. Bang Kamal, Ya, spesial nih malam ini. Kalau di video sebelumnya saya sendiri berbagi cerita masalah yang saya hadapi. Kemudian saya mencoba untuk mencari solusinya. Kemudian saya sharing juga ke teman-teman di Sobat Podio ini. Nantinya saya minta Bang Kamal sekiranya mungkin ada solusi antara masalah tentang ya tema kita malam ini melatih mental. ya. Oke. Nah, nanti selanjutnya akan dilanjutin oleh Bang Kamal. Gimana sih solusi dari Bang Kamal sendiri tentang cara kita untuk melatih mental? Ya, baik. Eh, Terima kasih sebelumnya kepada Bung Ihsan. Iya, Ya, salam kenal untuk para sobat Podio yang Sobat ada Podio. di rumah tentunya pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bung Ihsan telah memberikan kesempatan ya ya, untuk diskusi terkait bagaimana sih melatih mental dalam diri kita, gitu kan? Karena mental ini sangat penting untuk seseorang ya dalam menjalani setiap aktivitas kegiatannya. Nah, kebanyakan ya orang-orang yang memiliki mental yang lebih kuat itu cenderung ya kemungkinan mereka akan lebih sukses dalam kehidupannya karena orang yang mental kuat ini adalah orang yang tangguh, enggak. iya betul. Jadi melawan mental yang lemah ini adalah sikap yang optimis ya. Bagaimana cara kita semangat dengan kemampuan dalam diri kita. Kita harus melawan mental yang selama ini mengurung diri kita seolah-olah kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Maka daripada itu salah satu contohnya adalah kita ingin berbuat sesuatu ya kan, tetapi kita sering berpikir negatif, benar Betul, nggak? betul sekali. Biasanya kalau kita ingin melaksanakan kegiatan ya, khususnya pada suatu lomba ataupun mengerjakan melaksanakan diskusi ataupun yang lainnya, kita berpikir negatif bahwa saya nggak bisa, saya tidak mampu, mustahil saya bisa melakukan, benar nggak? Betul, kata-kata yang membuat diri kita untuk jatuh sendiri. Benar sekali. Nah, itu pun saya pernah mengalami. Bagaimana dengan Bung Ihsan? Kalau dari Berpikir berpikirnya itu saya juga pernah sempat ya yang namanya manusia, benar. Ya, benar. Yang namanya manusia sempat jatuh ke dalam kata-kata yang membuat diri kita menjadi pesimis. Saya juga pernah di berbagai masalah saya ya seperti kayaknya emang udah nggak bisa lagi diselesaikan masalah. Ya. Ya, jadi saya juga pernah merasakan hal tersebut. Nah, inilah yang harus kita buang ya. Berpikir negatif seperti ini harus kita jauhkan, tapi kita rubah dengan pola pikir yang positif bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita nggak akan mustahil ya kalau sebelum dicoba untuk dilaksanakan. Nah, yang kedua adalah mudah tersinggung ya, mudah tersinggung seperti cepat marah ataupun baperan. Nah, ini adalah satu contoh ingin berbuat sesuatu tapi ya bagaimana cara membuat mental kita kuat itu ya seperti ini, jangan mudah marah tersinggung terhadap apa yang orang lain katakan karena kan pasti ya kebanyakan kalau kita di lingkungan kita ini ya orang sering mengatain kita ya kan, ataupun mengatakan bahwa kamu nggak akan bisa, kamu nggak akan mampu, kamu nggak akan bisa sukses, benar nggak? Betul. Nah, jadi jangan tanggapi sesuatu opini atau pendapat orang itu dengan ya sikap yang baper ya, santai aja kita bawa ya. Nah, jadi jangan marah terhadap itu, tapi kita tunjukkan dengan sesuatu yang hal baik. Kita ambil
pendapat mereka, ya opini mereka. Namun kita pendapat opini mereka itu kita buat menjadi sebuah semangat dalam diri kita untuk menggapai berhasilan. Seperti itu. Selanjutnya mudah terpengaruh ya. Nah, ini satu contoh juga ya. Mudah terpengaruh, pelin-pelan dan tidak punya pendirian. Tidak punya pendirian. Orang ada salah satu teman nanti bilangnya, kamu nggak usah lah melaksanakan atau mengikuti kegiatan ini. Ada satu juga, mendingan kamu ikut, ini akan membuat ya kamu lebih baik ya kan? Lebih depannya lebih sukses lah. Nah, dari sinilah kita harus bisa menentukan kan pendirian kita gimana sih ya kan? Kita harus bisa memutuskan sesuatu dengan bijak ya kan? Jangan pelin-pelan gitu. Ya harus punya pendirian. Jadi saya ingin sukses, saya ingin bisa melaksanakan sesuatu, ayo lakukan ya. Tanpa harus ya mikir-mikir 2 kali. Artinya kita juga butuh melihat evaluasi dari diri kita sendiri. Nah, benar itu. Selanjutnya yang terakhir adalah tidak mau mengakui kesalahan gitu kan. Maka ini salah satu bentuk mental ya melawan diri kita sendiri kan, bahwa kita punya kesalahan biasanya kan, yang kita gagal dalam melaksanakan sesuatu. Namun kita menyalahkan orang lain. Kita gagal, kita salah, kita menyalahkan orang lain, bahwa yang membuat kita terjatuh itu adalah orang lain. Padahal ya kita perlu mengevaluasi, mungkin ya kita berpikir, oh kekurangan saya itu di sini gitu kan. Nah, dengan itu kita harus bisa mengakui kesalahan kita dan memperbaikinya supaya lebih baik lagi, sehingga ya kedepannya kita bisa lebih maju gitu kan. Karena yang namanya rezeki itu kan siapa yang tahu ya kan, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu. Jadi kita hanya bisa berbuat, mencoba, ikhtiar tentunya gitu. Nah, gini loh. Jadi semalam tuh saya juga sempat berpikir bahwasannya Tuhan memberikan kita masalah. Benar. Itu merupakan suatu ujian dari apa yang kita lakukan. Artinya gini, kan ada teori yang mengatakan bahwa sebab pasti ada akibatnya. Jadi saya berpikir setiap masalah yang saya dapat itu atas perbuatan saya sendiri. Jadi ya seperti kata Bung Kamal tadi kan, kita tidak perlu menyalahkan orang lain atas masalah yang kita. Walaupun ya mungkin ada hubungannya dengan orang lain. Tapi yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita mengevaluasi diri kita untuk menilai suatu masalah tersebut. Jadi kita harus banyak survive menurut saya. Oke. Nah, jadi gini loh Bung Kamal. Sebenarnya ya, banyak kesempatan di era ya bisa dibilang era teknologi yang sekarang ini. Ya enggak? Betul enggak? Nah, banyak orang seumuran ya umur 18 tahun ke atas. Ya para pemuda lah, bisa bilang para pemuda itu kurang memanfaatkan peluang dari hal tersebut. Itu bisa menyebabkan salah satu masalah. Ya, betul. Nah, Bung Kamal punya tips tersendiri nggak untuk memanfaatkan peluang dari ya sekiranya memanfaatkan teknologi lah untuk hal-hal yang positif, istilahnya berkarya mungkin atau gimana? Ya, baik. Ini khusus muda ya, ataupun para pelajar yang ini kebanyakan bermain gadget ya, HP dan lain sebagainya. Yang diakses adalah berbagai media sosial ya yang ada di handphonenya tersebut. Nah, saya ingin mengatakan terlebih dahulu, media sosial itu apa sih kan? Jadi menurut Wikipedia, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, media sosial, forum, dan dunia virtual lainnya. Nah, contohnya ya kan media sosial sekarang ini ya banyak sekali ya kan, Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, Messenger, Yahoo, Google, dan sebagainya. Nah, yang pada awalnya ya kan, media sosial sebagai ruang atau wadah untuk berkomunikasi dan juga informasi bagi mereka yang mungkin terpisah jarak. Namun ketika kita lihat bagaimana berkembangnya ya zaman ya sekarang ini, sehingga mengambil peran dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Nah, hingga mungkin dari hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif. Nah,
sekarang ini sosial media berkembang sangat pesat ya, dan memiliki banyak manfaat yang dapat kita gunakan. Dapat dilihat dari begitu banyak masyarakat yang menggunakan hingga mempercayai apa yang ada di dalam sosial media. Tidak heran jika banyak ya anak-anak muda, orang-orang yang tua itu jadi YouTuber, betul, gamer, ya enggak? Dan juga ya entrepreneur juga. Itu artinya memanfaatkan peluang ya. Itulah. Jadi YouTuber, gamer, dan entrepreneur bisnis. Nah, 3 itu. Sangat berpikir ya untuk. Jadi sempat saya pun berpikir ini kan, ya. Bagaimana apa sih yang perlu saya manfaatkan juga dari media sosial ini? Saya pun sempat berpikir peluang apa yang saya ambil di media sosial ini. Jadi yang pertama saya pengalaman ya, saya mengambil salah satu peluang ya, karena suka menulis juga. Sekarang saya meluangkan waktu untuk menulis ya, di blog. Dan saya punya blog dan juga pirantus.com, itu saya menulis di sana untuk berbagi informasi, berbagi ilmu dan juga pengalaman ya kan, yang saya miliki. Nah, mungkin nanti Bung Isan bisa baca-baca lah ya kan. Kita pun bisa sharing berbagi ilmu ya kan, baik dari YouTube-nya Bung Isan ya, maupun di blog saya gitu. Nah, bagaimana sih memanfaatkan media sosial dengan hal yang positif? Yaitu pertama ya, media sosial itu sebagai sarana sosialisasi atau bisnis ya kan. Nah, di sini kita bisa membantu ya, menciptakan kesadaran ya kepada masyarakat akan produk atau brand kita ya. Kita bisa memasarkan atau memperkenalkan brand kita ya, produk kita ke masyarakat luas ya kan. Dari media-media sosial tadi kita bisa mengirim suatu usaha kita ya, seperti ke media sosial Facebook tentunya kan. Yang sekarang kan lagi booming-boomingnya apa istilahnya dari Instagram. Benar. Ya kan ada yang namanya kayak masang iklan kan di story bisa secara individu dengan memanfaatkan peluang. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memasang iklan, kita bisa menawarkan produk atau jasa ke Facebook, WhatsApp, berbagi, dan juga Instagram. Ya, forum kan sekarang banyak gitu ya. Iya, betul. Kita bisa memasarkan di sana gitu. Nah, supaya lebih cepat cepat dijangkau oleh pembeli lah gitu. Ketimbang kita hanya berdiam diri di toko, dan enggak. Oke guys, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Thank you.